Ya, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak ya, masih dalam pembahasan Bang soal PAT. Ya, sebelumnya kita sudah mengerjakan soal 1 sampai 7 ya, pembahasannya. Nah, kita akan lanjutkan dari 8 sampai 11 untuk yang sesi turunan. Ya, ini sudah masuk ke dalam penerapan ya, dari mulai nomor 6 itu harusnya sudah masuk, mulai nomor 5 itu harusnya sudah penerapan turunan ya. Oke, untuk yang nomor 8, kita diminta untuk mencari luas maksimum dari persegi panjang yang mempunyai keliling 100 ya. Luas maksimum. Ya, dengan cara cepat sebenarnya saya pernah jelaskan di kelas ya. Untuk keliling luas atau jika diketahui keliling ya sebenarnya tinggal bagi dua. Kalau keliling persegi panjang ya, itu tinggal dibagi 4. Nah, kuadrat kan, nah itu adalah luas maksimumnya sebenarnya ya. Tapi ya nggak masalah lah ya, kita akan coba kerjakan secara analitik ya. Oke, keliling persegi panjang itu memiliki persamaan 2P 2 dikali P tambah L ya. Nah, dan diketahui di soal kelilingnya itu adalah 100 ya, sehingga coret nih 2 dengan 100. Maka kita peroleh P tambah L itu adalah 50. Kita misalkan ya, kita eksplisitkan pindah ruaskan si L sehingga kita punya P sama dengan 50 min L ya. Nah, karena kita diminta untuk mencari L yang maksimum, kita cari fungsi luasnya. Fungsi luasnya itu adalah P kali L, P-nya kita ubah jadi 50 min L dikali L. Sehingga kita akan punya 50 L min L kuadrat. Nah, karena kita mencari maksimum, ya nilai maksimum, maka kita turunkan si fungsinya. Turunan dari fungsi L sama dengan kan 0 ya, sehingga kita punya 50 min 2L sama dengan 0, sehingga min 2L sama dengan min 50 dan L-nya adalah 25 ya. Kalau L-nya 25 maka P-nya adalah 50 min 25, hasilnya 25 juga ya. Nah, jelas ya, ketemu P dan L-nya pasti sama gitu ya, nilai yang sama. Nah, maka luas maksimum dari persegi panjang tersebut ya adalah 625 cm persegi ya. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke nomor 9. Untuk memproduksi X potong pakaian dalam satu hari diperlukan biaya produksi ya. Nah, biaya produksi sebesar X kuadrat plus 8X plus 15.000 rupiah ya. Kemudian harga jual per potong itu adalah 40 min X ya. Nah, ini garis bawahi per potong. Kalau ini adalah biaya biaya untuk memperoleh X hari ya, seperti memproduksi X potong. Jadi ini udah total. Ini udah total ya, modalnya seperti itu. Nah, kita harus karena harga yang dijual per potong, maka kita harus kalikan dengan X agar menjadi harga jual total. Nah, harga jual totalnya itu adalah yang ini ya. Jual total. Nah, ingat, keuntungan itu rumusnya adalah harga jual dikurangi harga beli. Ya, maka kita peroleh demikian ya. 40x min x kuadrat min x kuadrat plus 8x plus 15. Jangan lupa minnya distribusikan ke dalam. Seperti itu ya. Oke. Maka tinggal kamu kerjakan saja ya. Min x kuadrat jadi seperti ini persamaannya. Nah, karena kita diminta untuk mencari keuntungan maksimum, maka kita turunkan si fungsi keuntungan tadi ya, dan disama dengankan 0. Maka turunan dari fungsi yang sebelumnya adalah min 4x plus 32 sama dengan 0, maka min 4x sama dengan min 32, sehingga X-nya kita peroleh adalah 8. Jadi,
untuk memperoleh keuntungan maksimum ya, kita harus membuat 8 potong gitu ceritanya ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai dari keuntungan maksimumnya ya, maka tinggal kita substitusikan X-nya ke dalam fungsi keuntungan yang udah kita punya gitu ya. X-nya itu adalah 8, kita masukkan ke dalam fungsi yang kita punya. Min 2 kali 8 kuadrat plus 32 kali 8 min 15. Maka hasilnya adalah 113. Nah, kamu harus kembalikan dalam kesimpulan 113 itu adalah keuntungan maksimum nilainya 113.000 rupiah. Seperti itu ya. Oke, itu untuk yang nomor 9. Lanjut kita nomor 10. Suatu proyek pembangunan dapat diselesaikan dalam X hari ya, dengan biaya proyek per harinya. Nah, harinya itu adalah banyak harinya kita misalkan dengan X ya. Nah, ini biaya itu adalah biaya per hari nih si BX kecil ini ya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari waktu minimal, berarti X-nya ini berapa gitu ya, agar biayanya minimum. Nah, sebelumnya kita harus kalikan, karena ini biaya per hari ya, maka kita harus cari biaya total. Saya notasikan dengan B besar. B besar itu adalah BX dikali X, berarti fungsi biaya yang harian tadi dikali dengan X hari gitu ya, sehingga kita akan punya nilainya BX sama dengan 3x kuadrat min 900 plus 120. Nah, ini adalah biaya total, berarti udah yang dikali dengan X hari seperti itu ya. Nah, karena agar minimum ya, permasalahannya agar minimum, maka kita harus sama dengan kan 0 ya turunannya. Nah, ini diturunkan aja jadi 6x min 900, berarti 6x sama dengan 900, x-nya adalah 150 ya, seperti itu. Maka kita akan peroleh sorry ya X-nya 150, berarti ini sudah harusnya disimpulkan ya, berarti agar minimum proyek itu harus dikerjakan dalam 150 hari ya. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke nomor terakhir dalam fungsi ya, nomor 11. Kita diminta untuk mencari interval naik dan interval turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4. Ingat, karena ini adalah turunan, pasti kita memanfaatkan turunan ya. Interval naik dan turun kita harus cek turunannya. Turunannya yang positif, turunan pertamanya itu adalah naik kalau positif, turun kalau negatif ya, seperti itu turunan pertamanya. Nah, maka turunan pertama dari x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 4 adalah 3x kuadrat min 6x. Nah, ini harus disama dengankan 0 untuk apa? Untuk mencari titik kritisnya ya. Titik batas-batas lengkungan itu terjadi. Karena kalau fx sama dengan 0 itu stasioner ya. Berarti di sana terjadi perbelokan atau terjadi titik maksimum atau minimum ya. Nah, maka kita akan peroleh batas-batasnya, titik kritisnya itu adalah karena ini tidak ada C-nya ya ketika diturunkan, maka kita tinggal distribusikan X keluar ya, seperti ini. Dan sisanya di dalam. Jadi X dikali 3X min 6 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah 0 atau 3X min 6 yang 0 gitu ya. Maka kalau 3X min 6 sama dengan 0 berarti X-nya adalah 2. Nah, kita uji titik ya dengan membuat garis bilangan, di mana tadi batas-batasnya adalah 0 dan 2. 0 dan 2 ya. Nah, kemudian kita uji saja yang ini nih, di antara 0 dan 2 itu kan ada angka 1 ya.
kita uji aja. 1 masukkan ke fungsi turunan, karena yang kita uji adalah fungsi turunannya, gitu ya. Nah, ternyata pada X sama dengan 1, jika disubstitusikan ke dalam fungsi turunan menghasilkan nilai negatif. Maka pada batas area ini nilainya negatif, sisanya pasti positif. Sehingga sudah kita bisa pastikan interval naiknya itu pada X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Dan interval turunnya pada 0, antara 0 dan 2 ya. Oke, selesai sesi turunan kita ya anak-anak. Ya tinggal kalian silahkan pelajari lagi ya mengenai turunannya. Mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Tipe-tipenya akan seperti ini ya. Nanti kalian tinggal sesuaikan saja opsinya dengan pilihan ganda ya. Jawabannya dengan pilihan ganda mana yang tepat. Jangan lupa untuk teliti selalu ya. Oke, next satu lagi adalah integral. Kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.